Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen pembimbing, izinkan saya mempresentasikan materi pertemuan keempat yang pengertian hukum kontrak. Hukum kontrak merujuk pada aturan hukum yang mengatur perjanjian antara dua pihak atau yang saling setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai jenis transaksi, seperti pembelian barang, penyediaan jasa, atau kesepakatan bisnis. Hukum kontrak menguraikan berbagai prinsip dan ketentuan yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak. Ini termasuk unsur-unsur penting dalam kontrak, seperti tawaran, penerimaan, pertimbangan, atau sesuatu yang bernilai yang ditukar dalam kontrak, serta ketentuan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa dalam kontrak dilakukan jika terjadi pelanggaran. Hukum kontrak bervariasi dari negara ke negara, tetapi prinsip dasar yang mendasarinya adalah bahwa kontrak harus dibuat dengan itihad baik, tunduk pada hukum yang berlaku, dan jika salah satu pihak melanggar kontrak, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Baik, segitu saja dari saya yang akan dilanjutkan oleh Bayu. Terima kasih Ibu dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat Maulana. NIM 23043032. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Zidan. Saya membahas tentang risiko one prestasi sama macam-macam kontrak. Yang pertama, risiko one prestasi. One prestasi adalah bila seorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu menurut kontrak tidak boleh. Risiko one prestasi. Risiko dari one prestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun pembayaran biaya perkara. Yang kedua, macam-macam kontrak. Yang kontrak pertama itu perjanjian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank atau kreditor dengan pihak lain atau debitor, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari uraian di atas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit, yaitu yang pertama perjanjian kredit berupa uang, contohnya perjanjian kartu kredit. Yang kedua, perjanjian kredit berupa barang. Contohnya perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna usaha. Yang B, perjanjian leasing atau kredit barang. Leasing berasal dari kata lease yang dalam bahasa Inggris adalah perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsur dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsuran lunas dibayar. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 34 KP 11/1980. Ciri-ciri pokok leasing. 1. Hak milik atas barang baru beralih setelah lunas pembayaran. Berarti selama kurun waktu kontrak berjalan, hak milik masih menjadi hak lessor. 2. Sewaktu-waktu lessor dapat membatalkan kontrak bila leasing lalai. 3. Leasing bukan perjanjian kredit murni, namun cenderung perjanjian kredit dengan jaminan tersebut. 4. Ada rekristasi kredit dengan tujuan untuk melahirkan sifat kebenaran dari perjanjian jaminan. C. Perjanjian keagenan atau distributor. Agen adalah perusahaan nasional yang menjalani keagenan, sedangkan keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek atau prinsipal dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan atau pembuatan atau manufaktur serta penjualan atau distribusi barang modal atau produk industri tertentu. D. Perjanjian franchise dan lisensi. D. Perjanjian franchising atau lisensi.
Franchise adalah pemilik dari sebuah merek dagang, nama dagang, sebuah rahasia dagang, paten, atau produk biasanya disebut franchisor. Yang memberikan lisensi ke pihak lain biasanya disebut franchisee. Untuk menjual atau memberikan pelayanan dari produk di bawah nama franchisor, franchisee biasanya membayar semacam fee atau royalty kepada franchisor terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Terima kasih, presentasi selanjutnya akan disampaikan teman saya Abdul Khalik Arida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik Farida dengan nomor NIM 230430028. Di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan keempat yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu pada materi kontrak bisnis. Dengan poin D dan E, poin D-nya seperti ini, perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah, poin E kasus. Next. Perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Perjanjian merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu keputusan yang harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Dan perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum perjanjian merupakan aspek yang memegang peranan penting di dalam melaksanakan hukum privat. Oleh karena itu, hukum perdata Islam mempunyai peluang yang besar untuk diterapkan di Indonesia. Next. Ekonomi syariah menurut hukum perdata KUH Perdata. Menurut hukum perdata KUH Perdata, perjanjian di Indonesia itu merupakan perbuatan satu orang atau lebih yang membuat hukum sendiri untuk kedua belah pihak. Sedangkan dalam bahasa Arab, perjanjian merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan akad. Istilah dalam Al-Quran tersebut adalah al-aqdu atau akad. Dan al-aqdu ini adalah janji. Next. Akad secara bahasa. Akad secara bahasa adalah ikatan. Maksudnya adalah mengumpulkan satu orang atau pihak satu ke pihak lain dan menjadi satu kumpulan atau satu ikatan. Dalam akad terdapat rukun akad, yaitu berupa ijab kabul. Syarat yang terdapat di rukun tersebut merupakan subjek dan objek dari suatu perjanjian yang dilakukan. Next. Syarat-syaratnya ada 3 poin. Syarat-syarat perjanjian itu sendiri adalah yang pertama ijab kabul. Ijab kabul yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah tamyiz dengan kesadaran diri tanpa paksaan dari orang lain. Yang kedua, ijab dan kabul. Dalam perjanjian harus tertuju pada objek dari perjanjian itu sendiri. Yang ketiga, pada prinsipnya harus dilakukan dalam satu majelis apabila para pihak hadir dalam tempat sesuai kesepakatan. Prinsip dasar. Prinsip dasar dalam hukum perjanjian ialah setiap muslim memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan. Kebebasan dalam membuat perjanjian dan dengan siapa ia membuat perjanjian. Hukum Islam menggolongkan perjanjian dalam sektor ekonomi menjadi 2 macam, yaitu akad tabaruh dan akad muawadah. Next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan yang akad tabaruh dulu. Akad tabaruh merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam transaksi keuangan berbasis Islam. Akad tabaruh merupakan perjanjian transaksi yang tidak secara khusus diniatkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Tabaruh sendiri berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang bisa diartikan sebagai kebaikan. Next. Akad muawadah. Akad muawadah merupakan akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan. Next. Dan sekarang akan membahas yang poin D-nya, yaitu kasus atau contoh kasus. Jadi seperti pada permulaannya PT Surabaya Delta Plaza atau disingkat PT SBP dibuka dan disewakan untuk pertokoan. Pihak pengelola merasa kesulitan untuk memasarkannya. Salah satu cara untuk memasarkannya adalah secara persuasif,
yaitu mengajak para pedagang meramaikan kompleks pertokoan di pusat kota Surabaya itu, seperti mengajak UMKM untuk mengisi toko-toko yang mereka punya. Salah seorang di antara pedagang yang menerima ajakan PT Surabaya Delta Plaza atau PT SDP adalah Karmin Pusno yang tinggal di Sunter, Jakarta. Next. Karmin memanfaatkan ruangan seluas 888,71 meter persegi, lantai 3, untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Kombi Furniture. 4 bulan berlalu, Karmin menempati ruangan itu. Pengelola SDP mengajak Karmin membuat perjanjian sewa-menyewa di hadapan notaris. Dan kemudian dua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, servis charge, sanksi, dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa-menyewa ruangan. Karmin bersedia membayar semua kewajibannya pada PT SDP. Tiap bulan terhitung sejak Mei 1988 sampai dengan 30 April 1998, paling lambat pembayaran disetorkan pada tanggal 10 dan denda sebesar 2 per mil per hari untuk kelambatan pembayaran. Kesepakatan antara pengelola PT SDP dengan Karmin dilakukan dalam akta notaris Stefanus Sindutnata nomor 40 tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Next. Tetapi perjanjian antara keduanya agaknya hanya tinggal perjanjian. Kewajiban Karmin ternyata tidak pernah dipenuhi. Karmin menganggap kesepakatan itu sekedar formalitas, sehingga tagihan demi tagihan pengelola SDP tidak pernah dipedulikannya. Bahkan menurutnya, akte nomor 40 tersebut tidak berlaku karena pihak SDP telah membatalkan gentleman agreement dan kesepakatan yang diberikan untuk menunda pembayaran. Hanya sewa ruangan, menurut Karmin, akan dibicarakan kembali di akhir tahun 1991. Namun pengelola SDP berpendapat sebaliknya. Akte nomor 40 tetap berlaku dan harga sewa ruangan tetap seperti yang tercantum pada akta tersebut yang sudah disepakati di depan notaris. Hingga 10 Maret 1991, Karmin harusnya membayar sebesar 311.048 dolar US dollar dan 12.406.279 rupiah kepada PT SDP. Meski sekian hari jumlah uang yang harus dibayarkan untuk ruangan yang ditempatinya terus bertambah, Karmin tetap bersikeras untuk membayarnya. Tidak membayar. Pengelola SDP yang mengajak Karmin meramaikan pertokoan itu, pihak pengelola SDP menutup Kombi Furniture secara paksa. Selain itu, pengelola SDP menggugat Karmin di Pengadilan Negeri Surabaya. Next. Oke, kesimpulan dari kasus ini adalah Karmin terbukti telah melakukan one prestasi terhadap perjanjian sewa-menyewa dengan PT SDP karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa ruangan. Hal ini melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Untuk menghindari terjadinya kasus serupa, kedua belah pihak dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah memahami dan mematuhi prinsip ekonomi syariah serta membuat perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karena di kasus seperti ini kan, si Karmin hanya disaksikan oleh notaris dan PT SDP hanya disaksikan notaris. Sebaiknya mungkin dibuat perjanjian secara tertulis agar kontrak bisnisnya tetap berjalan dan dua-duanya menerima hak dan kewajiban masing-masing. Sekian materi pada hari ini. Saya mengakhiri pembahasan teman saya sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.